Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah Geografi Negara Maju akan mempresentasikan hasil dari mini riset kami yang berjudul Analisis Geografi Negara Maju, Studi Kasus Negara Eropa Selatan ataupun Italia. Slide selanjutnya, Daniel. Baik, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu adalah Daniel Sitanggang, yang kedua Reni Adegultom, dan yang ketiga saya sendiri Siti Reda Pane. Baik, langsung saja untuk bagian daripada latar belakang dari hasil penelitian kami ini akan dijelaskan oleh Saudari Reni Adegultom. Kepada Saudari Reni, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan latar belakang. Negara maju adalah negara dengan taraf hidup yang sangat tinggi dari segi ekonomi, penerapan teknologi yang relatif tinggi, dan masyarakatnya berada pada tahap pembangunan yang sangat maju dan mencapai banyak keberhasilan di berbagai bidang dan perkembangan. Salah satu negara maju adalah Italia, adalah sebuah negara di Eropa Selatan yang dikenal karena sejarahnya yang kaya, warisan budayanya yang luar biasa, dan peran pentingnya dalam berbagai aspek politik, ekonomi, dan sosial global. Italia adalah pusat dari Kekaisaran Romawi yang besar dan berpengaruh, yang berdiri dari sekitar 27 sebelum Masehi hingga 476 Masehi. Kekaisaran ini meninggalkan intelektual pada abad ke-14 hingga ke-17. Kota-kota seperti Florence, Venia, dan Roma menjadi pusat seni, ilmu pengetahuan, dan sastra. Rumusan masalah pada CM kami adalah yang pertama, bagaimana sejarah negara Italia, yang kedua, bagaimana aspek fisik dan non-fisik Negara Italia. pembangunan negara Italia, dan yang keempat adalah bagaimana hubungan luar negeri negara Italia. Tujuan penulisan ini adalah yang pertama untuk menganalisis sejarah negara Italia, yang kedua adalah untuk menganalisis aspek fisik dan non-fisik negara Italia, yang ketiga adalah untuk menganalisis dinamika pembangunan negara Italia, dan yang keempat adalah untuk menganalisis hubungan luar negeri Italia dan Indonesia. Manfaat dari penelitian ini adalah dengan terjawabnya seluruh rumusan masalah yang merupakan tujuan utama dari kepenulisan mini riset tagihan tugas mata kuliah Geografi Negara Maju. Kami dari kelompok berusaha menyusun laporan ini sebagai bahan bacaan yang berguna kepada khalayak banyak, sebagai referensi kebutuhan pembaca, dan menambah wawasan penulis mengenai kajian geografi negara maju, studi kasus negara Italia. Landasan teori. Yang pertama adalah A, pengertian negara maju. Negara maju hakikatnya menjadi penyebutan negara yang sarana dan prasarana lengkap dan perekonomian yang merata pada setiap penduduknya. B, parameter negara maju. Pengelompokan negara-negara maju di dunia didasarkan pada seorang tokoh yang mengemukakan kriteria di dalam pengelompokan negara-negara di dunia saat ini adalah D. Debil. Yang C adalah aspek dan fisik geografi. Aspek fisik dan dalam geografi hanya membahas unsur-unsur geosfer yang bersifat fisik, aspek-aspek geografi fisik yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Selanjutnya adalah D, dinamika pembangunan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti dinamika pembangunan adalah gerak yang penuh gairah dan penuh semangat dalam melaksanakan pembangunan. Selanjutnya adalah A, hubungan luar negeri atau internasional. Suwandi Wismajaya menjelaskan bahwa hubungan internasional merupakan sebuah hubungan antara berbagai bangsa, kelompok-kelompok bangsa, dan skala masyarakat dunia. Selanjutnya adalah metodologi penelitian, di mana lokasi dan waktu penelitian ini adalah sesuai dengan judul yang diangkat, yaitu penulis. Adapun lokasi penelitian adalah mini riset kami ini adalah di negara Italia. Subjek penelitian adalah menggunakan penelitian ini adalah negara Italia dengan pendekatan-pendekatan geografi fisik dan non-fisik. Selanjutnya adalah C, metode penelitian. Adapun metode penelitian yang kami gunakan dalam mini riset ini adalah metode kualitatif dengan metode studi literatur. Dan yang terakhir D adalah, dan yang keempat adalah teknik pengumpulan data, di mana menggunakan data primer yang bersumber dari diktat jurnal dan studi diktat. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data-data yang sudah diperoleh, kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Reni Adegultom yang telah menjelaskan bagian
pendahuluan, dan juga kajian teori. Untuk selanjutnya, yaitu bagian daripada hasil dan pembahasan, akan dijelaskan oleh Saudara Daniel. Kepada Saudara Daniel, saya persilahkan. Terima kasih kepada Ustaz. Kemudian saya akan melanjutkan pembahasan. Pertama itu sejarah Italia. Italia yang terletak di selatan konflik sejarah yang sangat kaya dan beragam. Berikut ini adalah garis besar sejarah Italia dari masa kuno hingga menjadi negara maju modern. Zaman kuno di mana peradaban teruskan sebelum berdirinya Roma, Italia tengah dihuni oleh peradaban yang maju dengan budaya yang kaya dan teknologi yang canggih. Kerajaan Romawi yaitu mulai tahun 750 hingga sebelum Masehi sampai 1599 Masehi didirikan menurut agenda oleh Romulus dan Remus. Roma berkembang dari sebuah kerajaan kecil di panjang yang juga menjadi kekuatan besar. Republik Romawi pada tahun 1599 Masehi sampai 2027 Masehi. Italia adalah perang dunia pertama. Italia memiliki peran yang signifikan dalam perang dunia pertama dan pemahaman diri lengkap. Berikut ini adalah uraian tentang keterlibatan Italia dalam perang tersebut serta dengan beberapa pengalaman yang relevan. Italia dalam perang dunia kedua. Italia memiliki peran penting dan kompleks dalam perang dunia kedua yang mencakup periode dan fasisme di bawah kepemimpinan Mussolini hingga partisipasi di dalam global karena integrasi Republik dalam perang. Kemudian aspek dan kondisi negara Italia. Yang pertama itu kondisi negara Italia. Dilihat dari kondisi geografis, Italia sebagian besar wilayah tempatan geografis komunis terletak yang menikmati wilayah Italia. Pulau bersumber panjang yang dilintasi oleh ini. Sisi selatan menghubungkan antara Lembako dan beberapa pulau termasuk Sicily dan Sardinia. Italia adalah bagian dari wilayah utara. Beberapa pulau Malaysia dan Leone terletak di Benua Afrika. Itu dari geografi. Italia memiliki kondisi yang beragam mencakup berbagai aspek geografi seperti letak astronomis, luas wilayah, sungai, danau, serta beberapa aktif. Selanjutnya kondisi sejarah Italia, yaitu dilihat dari yang pertama sejarah. Kondisi Italia dalam sejarah dilihat dari berbagai aspek, termasuk budaya, bahasa, politik, dan diplomasi. Kemudian dilihat dari kegiatan ekonominya. Kebijakan ekonomi Italia memiliki kebijakan ekonomi yang dinamis dengan fokus pada pengembangan infrastruktur. Kemudian yang selanjutnya dinamika pembangunan Italia. Pertama itu pasca perang dunia kedua. Setelah dunia perang kedua, Italia mengalami periode rekonstruksi yang intensif. Dan yang kedua itu keajaiban ekonomi Italia pada tahun 1950-an sampai 1990-an. Italia mengalami periode pertumbuhan ekonomi yang pesat, sering disebut sebagai boom. Yang ketiga itu industri dan manufaktur. Italia dikenal karena sektor manufaktur yang kuat, terutama dalam industri otomotif, mesin, dan tekstil. Dan transformasi ekonomi pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, ekonomi Italia beralih dari manufaktur ke jasa, dengan sektor perbankan, asuransi, dan pariwisata menjadi sektor pertama. Kemudian yang terakhir, hubungan kerjasama antara Italia dan Indonesia. Hubungan kerjasama antara Italia dan Indonesia telah berkembang dengan baik sejak Italia mengakui kedaulatan Indonesia pada 29 Desember 1949. Hubungan bilateral antara kedua negara telah meningkat, terutama dalam bidang pemahaman, budaya, dan perdagangan. Italia menunjukkan keinginan kuat untuk meningkatkan hubungan dengan Indonesia. Sementara Indonesia mengakui representasi Italia dan peran penting Italia di dalam belakangan. Kita dapat sampaikan kepada Baik, terima kasih kepada Saudara Daniel yang sudah menjelaskan hasil dan pembahasan dari mini risetnya. Yang terakhir adalah bagian kesimpulan dari pemaparan materi yang sudah disampaikan. Dapat disimpulkan bahwasanya Eropa Selatan dengan kekayaan geografisnya yang meliputi pantai Mediterania yang indah, pegunungan yang megah, dan juga warisan budaya yang kaya memiliki kondisi fisik yang beragam. Namun, kawasan ini juga dihadapkan pada tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, kekeringan, dan juga risiko bencana alam.
Di sisi non-fisik, Eropa Selatan menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Ketimpangan ekonomi, migrasi, dan juga konflik etnis adalah beberapa isu yang mempengaruhi stabilitas dan juga kesejahteraan masyarakat. Namun, kekayaan budaya dan nilai-nilai tradisional terus memainkan peran penting dalam membentuk identitas masyarakat di kawasan ini. Italia memiliki kondisi fisik yang beragam, mulai dari pegunungan Alpen dan di utara hingga pantai Mediterania yang indah di selatan. Namun, negara ini juga rentan terhadap risiko bencana alam seperti gempa bumi dan juga banjir. Secara non-fisik, Italia menghadapi tantangan ekonomi yang serius, termasuk tingkat pengangguran yang tinggi, ketimpangan ekonomi antara utara dan selatan, serta beban utang publik yang besar. Selain itu, dinamika politik yang kompleks termasuk fragmen politik dan juga ketegangan antara partai-partai politik juga mempengaruhi stabilitas sosial dan juga politik di Italia. Meskipun demikian, Italia tetap mempertahankan warisan budaya yang kaya dan juga memiliki potensi besar untuk berkembang dalam bidang pariwisata, seni, dan juga inovasi. Baik, cukup sekian presentasi daripada hasil mini riset yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila ada kesalahan dan juga kekurangan dalam presentasi ini kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.